Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the new semester. Hi, I hope you are always in a very good condition. Class, how's your holiday? What did you do? Did you enjoy your holiday? Let me tell you mine. Last holiday, I didn't go anywhere. I just stayed home. Even in the New Year Eve, I didn't celebrate anything. I just watched my favorite movie, had a simple dinner with my family, and then I went to sleep. It was it, and I was so happy. So, how about yours? Today we are going to discuss about the simple past tense. Before we discuss further about what the simple past tense is, let's take a look at the basic competencies that you have to obtain after learning this material. Untuk pembahasan hari ini, kita akan mempelajari tentang simple past tense, ya. Pertanyaan yang tadi saya berikan di awal, about your holiday, itu berkaitan erat dengan penggunaan simple past tense. Jadi ketika kalian ingin menceritakan atau menjawab pertanyaan dari teman kalian yang menanyakan tentang liburan kalian, salah satu hal yang harus kalian kuasai adalah mengenai simple past tense. Oke, mari kita dengarkan penjelasannya. The simple past tense is used to talk about past activity. The verb that we use in simple past tense is verb to. The auxiliary verb that we use in simple past tense, did. And the be verb or to be that we use in simple past tense are was and were. The time signal that we can use or adverb of time, yesterday, last. It can be last semester, last holiday, last week, etc. Ago, it can be an hour ago, 2 days ago, a month ago, etc. Let's discuss about the non-verbal or nominal sentence of simple past tense. Kita akan membahas kalimat non-verbal atau kalimat nominal dalam simple past tense. Yang dinamakan kalimat nominal atau non-verbal adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Sehingga dalam kalimat itu yang kita gunakan adalah adjective, noun, or adverb. Ya, jadi dalam kalimat non-verbal atau nominal sentence tidak terdapat kata kerja. Silakan diperhatikan untuk pola kalimatnya, kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat non-verbal, karena tidak ada kata kerjanya, maka kita membutuhkan yang dinamakan dengan to be. To be yang digunakan untuk kalimat simple past tense adalah was dan were. Perbedaannya, was digunakan untuk I, he, she, it. Sedangkan were digunakan untuk they, we, you.
Mari kita lihat contoh kalimat untuk kalimat non-verbal dalam simple past tense. She was so happy last holiday. Dalam kalimat ini, yang kita gunakan adalah happy. Happy itu termasuk dalam adjective atau kata sifat. Maka karena dalam kalimat ini tidak ada kata kerjanya, yang ada adalah kata sifat, maka kita memerlukan bantuan to be. To be yang digunakan adalah was, karena subjeknya she. She was so happy last holiday. They were at the office. Office, the office, itu merupakan adverb, adverb of place, kata keterangan tempat. To be yang digunakan untuk kalimat ini adalah were, karena subjeknya they. They were at the office. Selanjutnya untuk kalimat negatif, cukup ditambahkan not setelah to be. Contoh yang tadi misalnya, she was not so happy. She was not so happy. Contoh yang kedua, they were not. They were not at the market. Misalnya seperti itu, ya. Jadi untuk kalimat negatifnya cukup ditambahkan not setelah to be. Begitupun untuk kalimat tanya atau interrogatif. Penggunaan to be, was dengan were kita letakkan di awal kalimat. Silakan dilihat contohnya untuk kalimat interrogatif dalam simple past tense non-verbal. Next, our discussion is about verbal sentence of simple past tense. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat verbal dalam simple past tense. Yang dinamakan kalimat verbal berarti kalimat itu memiliki verb atau kata kerja. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video tadi, kata kerja yang digunakan dalam simple past tense adalah kata kerja kedua. Silakan diperhatikan contoh ataupun pola kalimat dalam simple past tense untuk yang verbal sentence. Oke, perhatikan untuk kalimat negatif. Di kalimat negatif, kata kerjanya kita tidak lagi menggunakan kata kerja kedua. Tetapi yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Karena di kalimat negatif ada auxiliary verb, yaitu did. Maka untuk kalimat yang ada auxiliary verb, yaitu kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kata kerjanya yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk kedua hanya digunakan untuk kalimat positif atau afirmatif. Silakan diperhatikan untuk contoh penggunaan dalam kalimatnya. Talking about verb to, there are regular verb and irregular verb. Berbicara tentang kata kerja kedua, ada dua jenis kata kerja yang harus kita pahami, yaitu kata kerja yang sifatnya regular dan kata kerja yang sifatnya irregular. Kata kerja regular adalah
kata kerja yang beraturan. Maksudnya beraturan, ketika kata kerja tersebut kita gunakan dalam bentuk past atau dalam bentuk kata kerja kedua, maka bentuknya adalah cukup ditambahkan akhiran D atau ED atau IED. Ya, jadi untuk yang beraturan, ciri-ciri khususnya adalah berakhiran D untuk kata kerja bentuk keduanya. Sedangkan untuk kata kerja irregular, itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Artinya, ketika kata kerja itu ingin kita gunakan dalam bentuk lampau atau kata kerja kedua, dia tidak memiliki pola khusus. Jadi, kata tersebut mungkin saja berubah total dari kata awalnya atau mungkin tetap sama. Oke, agar lebih pahamnya silahkan dilihat tabel kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Regular and irregular verbs. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, untuk tabel kata kerja yang regular, yang beraturan, untuk kata kerja keduanya, semuanya diakhiri dengan D, ya, diakhiri dengan D. Sedangkan untuk yang irregular, kata kerja bentuk keduanya, ada yang berubah, ada juga yang sama dengan kata kerja bentuk pertamanya. Oke, untuk lebih memahami lagi mengenai simple past tense dan juga regular and irregular verb yang kita gunakan dalam kalimat simple past tense, silakan kita coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke, bagaimana? Can you get better understanding about the simple past tense after learning this material? Sudah bisa jauh lebih paham lagi mengenai simple past tense dan juga penggunaan regular dan irregular verb? Apabila masih belum paham, silahkan diulang kembali, diputar kembali video penjelasannya, ya. Thank you very much for today. I hope you can enjoy the learning. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.